Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pengenalan apa itu Object Oriented Programming, di sini aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Wati Rustati dengan NIM H1D024007 dari shift awal yaitu shift G dan shift akhir yaitu di shift I. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu OOP atau Object Oriented Programming, apa itu definisi OOP, apa itu kelebihan OOP, konsep dasar OOP, yaitu ada kelas dan objek, dan ada inheritance atau pewarisan. Oke, selanjutnya ada apa itu OOP atau Object Oriented Programming? Adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek untuk mengorganisasi data dan fungsi di dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada definisi Object Oriented Programming, yaitu sebuah metode pemrograman yang mengedepankan objek sebagai unit dasar dalam pembuatan program. Dalam Object Oriented Programming, objek menggabungkan data atau atribut dan fungsi atau metode yang beroperasi pada data tersebut. Dengan pendekatan ini, kode menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Selanjutnya ada kelebihan OOP atau Object Oriented Programming, yaitu ada modularitas, reusabilitas, dan fleksibilitas. Modularitas yaitu sebuah kode dibagi menjadi bagian-bagian kecil, yaitu sebuah kelas-kelas kecil. Untuk membuatnya lebih terorganisasi dan mudah dipelihara. Reusabilitas yaitu sebuah kode yang ditulis dapat digunakan kembali dalam konteks yang berbeda, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Kemudian ada fleksibilitas, yaitu memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang lebih kompleks dan lebih mudah. Karena objek dapat berinteraksi satu sama lain dengan cara yang terstruktur. Kemudian ada kelas dan objek. Kelas yaitu seperti blueprint atau cetakan untuk membuat sebuah objek yang berisi atribut dan metode. Kemudian ada objek. Objek adalah hasil nyata dari sebuah kelas yang merepresentasikan entitas yang nyata. Kemudian aku di sini membuat sebuah kode yang sederhana supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami apa itu kelas dan apa itu metode. Nah, mari kita bahas di contoh kode sederhananya. Oke, di sini untuk menjalankan sebuah kodenya, aku menggunakan IntelliJ. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuat folder terlebih dahulu. Gimana sih cara membuat foldernya? Nah, di sini di samping hamburger menu ada folder PBO. Nah, kalau kita mau membuat folder baru, tinggal klik aja di bagian PBO-nya, nanti bakal muncul new project. Kemudian di sini ada nama, ini itu nama untuk nama folder yang kita mau. Kalau udah dikasih nama, misalkan PBO 1. Nah, kalau udah dikasih nama, ya nanti klik create. Oh ya, di sini juga kita bisa
memilih versi Java-nya juga. Nah, di sini aku ada Java 8 dan Java 25. Yang Java terbaru, yaitu Java 25. Kemudian, kalau ini udah selesai, bisa diklik Create. Nah, kemudian di bagian SRC, yaitu kita buat package terlebih dahulu sebelum membuat file-filenya atau kelas-kelasnya. Di sini kita tinggal klik kanan di bagian SRC-nya, kemudian bakal muncul new. Nah, klik yang package, kemudian tinggal dikasih nama package-nya apa. Misalkan, coba enter. Nah, ini udah buat. Kemudian misalkan mau buat kelas-kelasnya, tinggal klik kanan di bagian cobanya, terus klik new, terus klik lagi Java class. Nah, di sini tinggal kasih nama kelasnya, misalkan kelas benda. Terus tinggal klik enter. Nah, ini udah kebuat kelasnya. Oke, di sini supaya teman-teman nggak penasaran kayak gimana sih kelas itu, kayak gimana sih metode itu. Oke, di sini aku mau ngejelasin dari yang awal dulu. Nah, di sini ada pendeklarasian package. Apa sih package itu? Package itu adalah untuk mengelompokkan sebuah kelas-kelas yang terkait di dalam folder atau direktori yang sama. Nah, semua kelas dalam package P itu dapat diakses satu sama lain, kecuali yang privat. Yang ini, yang publiknya itu jadi privat. Misalkan, ini privat kelas mobil. Nah, kelas mobilnya hanya bisa diakses di dalam kelas mobil itu sendiri. Kemudian ada pendeklarasian kelas mobil. Di sini public itu berarti kelas yang dapat diakses dari kelas lain di package yang sama atau bisa juga beda. Kalau privat itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Kemudian ada string merk, yaitu sebuah variabel merek yang menyimpan merek dari mobil. Contohnya yaitu kayak seperti Honda, Toyota, dan lain sebagainya. Kemudian ada sebuah metode jalan. Nah, metode itu seperti ini, void jalan. Metode atau fungsi, ini yang dinamakan metode. Kemudian di sini ada sebuah metode jalan, yang dimana metode jalan atau void jalan itu nggak bisa membalikan nilai karena void jalan atau metode jalan hanya menyimpan sebuah teks dan tidak bisa menerima parameter. Kemudian ada sistem out print, merek sedang berjalan. Nah, di sini sistem out print itu untuk menampilkan output ke konsol dan
menggabungkan nilai variabel merek dengan string sedang berjalan. Kemudian untuk menjalankan kelas mobil, yaitu kita menggunakan main. Di sini untuk menjalankannya, kita membuat kelas main terlebih dahulu. Seperti tadi, klik kanan new Java class, nama kelasnya, terus enter. Kemudian di sini ada public class main. Nah, kelas ini berisi metode main yang menjadi titik awal eksekusi program. Kemudian ada public static void main string args. Yang tadi sudah dijelaskan juga, public itu dapat diakses di mana saja. Kemudian ada static, adalah sebuah metode yang dapat dipanggil tanpa membuat instance class. Kemudian ada void, tidak mengembalikan nilai. Kemudian ada string args, yaitu parameter untuk menerima argumen dari command line. Kemudian ada mobil M1 sama dengan new mobil, yaitu ini adalah sebuah objek atau untuk membuat objek mobil M1 sama dengan new mobil, ini untuk membuat objek baru dari kelas mobil. Mobil itu adalah sebuah tipe data, dan M1 adalah nama variabel atau untuk referensinya. Kemudian ada new mobil, yaitu untuk mengalokasikan memori dan membuat objek baru. Kemudian ada M1 merek Toyota. Nah, ini itu untuk mengisi nilai abstrak merek pada objek M1 dengan string atau dengan isinya itu Toyota. Kemudian ada M1 jalan, yaitu sebuah metode yang akan menampilkan teks Toyota sedang berjalan ke konsol. Kemudian kita coba run. Nah, maka akan muncul Toyota sedang berjalan. Kemudian ada inheritance. Apa sih inheritance itu atau pewarisan itu? Inheritance adalah sebuah mekanisme untuk menurunkan atau mewariskan sifat dan perilaku dari suatu kelas. Superkelas atau kelas induk diturunkan ke sebuah kelas anak atau subkelas untuk memudahkan source code. Lanjut ke contoh kode sederhana inheritance atau pewarisan. Nah, seperti biasa, kita buat package dulu, kemudian buat kelasnya. Nah, di sini aku namain package-nya yaitu package key, dan nama kelasnya itu nama kelasnya itu hewan. Kemudian aku membuat void makan atau metode makan, yang dimana metode makan yang tidak bisa mengembalikan nilai. Kemudian metode ini hanya bisa menampilkan pesan
hewan sedang makan. Dan di sini aku juga membuat subkelas kucing yang mewarisi semua metode dan atribut dari kelas hewan, yaitu superkelas. Yang dimana isinya ada metode suara. Nah, metode suara ini hanya bisa menampilkan suara kucing, yaitu meong. Kemudian untuk menjalankan kode dari kelas hewan dan kelas kucing, yaitu kita menggunakan main lagi. Oke, di dalam kelas main sama seperti tadi, cuman beda di bagian pembuatan objeknya saja. Di sini ada public class main, ada public static void main. Kemudian untuk membuat objeknya itu kita pakai tipe variabelnya itu kucing. Dan nama variabelnya itu Kak. Kemudian new kucing itu untuk membuat objek baru. Kemudian ada kita panggil Kak.makan pada objek Kak yang menjalankan sebuah proses program mencari metode makan dan memanggil metode makan, yang dimana metode tersebut menjalankan sebuah proses program mencari sebuah metode makan di kelas kucing. Nah, jika di kelas kucing tidak ditemukan, maka akan mencari ke kelas hewan. Jika di kelas hewan ditemukan, kemudian akan dideklarasikan. Kemudian ada metode Kak suara. Metode ini adalah sebuah metode khusus dari kelas kucing yang tidak ada di kelas hewan. Metode ini langsung ditemukan dan langsung dieksekusi di kelas kucing. Oke, selanjutnya kita coba kodenya. Nah, di sini sudah ada tulisan hewan sedang makan dan meong. Oke, sekian video penjelasan dari aku. Semoga teman-teman bisa dapat memahami penjelasannya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.